Hai semua, hari ini aku akan membuat sabun untuk bayi yang lembut banget. Nih bahan-bahannya, pertama-tama di sini ada minyak sawit atau yang lebih dikenal dengan palm oil. Kemudian ada minyak kelapa. Ini minyak kelapa yang aku pakai, minyak kelapa untuk goreng ya. Terus aku ada juga minyak zaitun atau yang lebih dikenal dengan sebutan olive oil. Kemudian aku ada susu cair nih, susu cair yang aku pakai di sini susu kambing ya. Terus kemudian aku pakai madu juga hari ini biar makin lembut sabunnya. Lalu aku pakai soda api. Soda api bentuknya kayak gini ya teman-teman, kepingan. Harus hati-hati ya. Nah sekarang kita mulai yuk. Pertama-tama pastikan pakai sarung tangan ya. Kenapa sih harus pakai sarung tangan? Supaya nggak gatel. Karena soda api itu memiliki pH basah dan cenderung korosif. Kalau kena kulit kita jadinya gatel-gatel. Biar kulit kalian tetap mulus, jadi harus pakai sarung tangan ya. Sarung tangan apa aja kok boleh dipakai. Nih pertama-tama kita timbang air dulu ya. Air yang aku pakai di sini aku pakai air distilasi. Air distilasi itu tidak mengandung mineral ya teman-teman. Jadi berbeda dengan yang biasa teman-teman minum. Ada di supermarket kok air distilasi. Nah selanjutnya aku timbang ini soda apinya atau mungkin lebih dikenal dengan sebutan lye. Soda api ini nimbangnya harus sesuai ya teman-teman, jangan kelebihan dan jangan kekurangan. Diaduk sampai rata ya. Ingat, di sini suhunya bisa panas loh larutannya. Jadi pastikan kamu memakai masker juga ya. Kalau terhirup soalnya bisa susuk banget di hidung. Setelah larut nanti tinggal didiamkan. Berikutnya sekarang kita timbang ya minyak zaitunnya. Ingat ya teman-teman, kalau nimbang harus sesuai ya angkanya, jangan kekurangan atau kelebihan. Lalu setelah nimbang minyak yang pertama, ingat ya timbangannya kita nolkan dulu. Baru kita timbang minyak yang kedua. Minyak kedua yang aku pakai di sini minyak kelapa ya. Warnanya bening tapi agak kekuning-kuningan. Kalau teman-teman gak ada minyak kelapa untuk ngegoreng, bisa kok pakai minyak VCO atau virgin coconut oil. Yang penting bahannya dari kelapa. Lalu kemudian terakhir aku pakai minyak sawit. Minyak sawit ini yang biasanya teman-teman lihat di supermarket, yang biasanya mungkin teman-teman sering juga pakai untuk goreng, atau yang lebih dikenal dengan palm oil. Nih setelah udah ditimbang dijadi satu, aku timbang susu deh. Karena kan kita mau bikin sabun pakai susu kan. Nah ini aku timbang ya susunya. Ingat ya teman-teman, harus hati-hati ya dan gak boleh kelebihan. Lihat tuh, susu sama minyak pasti misah ya teman-teman. Karena minyak kan lebih ringan massa jenisnya. Nah setelah semua sudah ditimbang, baik minyak maupun susu, sekarang saatnya bikin sabun. Nah aku mau nimbang nih, aku mau nuang lagi untuk larutan alkali yang tadi udah aku bikin. Larutan alkali dari air dan soda api. Sekarang suhunya udah suhu ruang. Teman-teman bisa lihat loh, itu semuanya udah larut kan. Dan warnanya bisa menjadi bening. Makanya harus hati-hati. Nah ini kita tuang ya. Kita tuang ke dalam minyak dan susunya. Ingat jangan kebalik ya teman-teman. Nah di sini aku ngaduk pakai stick blender. Kenapa harus pakai stick blender? Biar lebih cepat teman-teman. Sebenarnya kalau nggak ada stick blender pakai sendok juga bisa. Cuma lama. Aku kan nggak sabar. Nah ini aku pasang nih mesinnya. Pastiin ya pada saat ngaduk si wadahnya teman-teman pegang biar nggak kabur dan nggak tumpah. Ingat ya sarung tangan harus selalu dipakai ya teman-teman. Nih diaduk terus sampai teksturnya berubah menjadi kental. Kalau teman-teman pernah makan puding, nah biasanya teksturnya dia itu kayak fla. Nah kemudian di sini aku akan tambahin madu. Madunya 1 sendok aja ya. Ingat teman-teman, madunya boleh pakai madu apa aja kok. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Tapi aku suka pakai madu soalnya bikin sabunnya jadi makin lembut. Ini aku kasih ya madunya. Madunya tuh wangi banget, manis ya. Tapi aku suka deh kalau dipakein ke sabun, bikin enak banget kalau mandi. Kulitku juga jadi lembut-lembut gitu, enak deh. Nah kalau udah dituang, kita aduk lagi pakai stick blender. Oke, ingat ya, pelan-pelan ya teman-teman. Semua bahan yang ada di sini harus selalu ditimbang dan diukur ya. Jadi nggak bisa main tebak-tebakan asal. Dan nggak bisa juga kalau main diganti. Makanya harus diperhatiin bener-bener ya resepnya. Nanti aku share kok deskripsinya. Nih kalau udah kental, udah kecampur rata madunya, tinggal dibersihin deh stick blendernya pakai spatula. Spatulanya bisa pakai apa aja ya teman-teman. Bisa pakai spatula yang besar maupun kecil atau yang plastik juga boleh, nggak harus yang silikon. Yang penting kalau udah dipakai untuk bikin sabun, jangan dipakai lagi ya untuk bikin makanan. Harus udah nggak boleh dipakai sama sekali, hanya untuk sabun aja. Ini tinggal diaduk-aduk sedikit deh adonannya. Bentar lagi udah mau selesai nih sabunnya.
Karena ini untuk anak-anak dan untuk kulit-kulit yang sensitif dan kering, aku nggak pakein pewangi apa-apa ya. Jadi benar-benar sabunnya pure, hanya susu, minyak, dan madu. Nih, cetakannya udah aku siapin ya. Cetakannya dari kayu, terus aku kasih alas kertas nasi biar gampang dibuka deh. Ini tinggal dituang ya teman-teman. Lihat kan adonannya kayak fla pudding, tapi lebih kental dikit sih. Cuma kayak gini lah kira-kira adonannya. Kalau teman-teman bikin sendiri di rumah, nggak usah panik ya, ngaduknya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kan teman-teman nggak mau kemana-mana. Hihihi. Ini tinggal dituang ya. Tuh, kalau misalnya udah nuang, tinggal diketok-ketok. Kenapa sih harus diketok-ketok? Biar nggak ada udara di dalamnya. Karena kalau misalnya ada udara di dalamnya, nanti hasil sabunnya jelek, karena jadi ada bolong-bolongnya deh. Nah, ini tinggal aku habisin ya si wadahnya, si adonan sabun dari si wadah. Tinggal dibersihin aja. Ingat ya teman-teman, kalau bisa sebersih mungkin, karena sayang soalnya kalau misalnya kebuang. Emang sih ujung-ujungnya sabun bisa buat nyuci juga, tapi aku sayang aja kalau semuanya nggak masuk ke dalam cetakan. Ingat ya, harus bersih ya. Nah, ini tinggal dituang-tuang aja nih, tinggal dibersihin deh adonannya. Nah, kalau misalnya udah bersih semua dan sudah habis, teman-teman diketok lagi ya untuk ngeratain. Jadi nggak usah pakai spatula, nggak usah susah-susah diratakan dengan spatula. Tinggal diketok aja, semuanya nanti bisa rata deh. Sekalian ngeluarin gelembungnya. Nah, ini atasnya mau aku bikin tekstur nih biar nggak rata, kotak aja. Jadi aku mau bikin kayak kayak miring gitu atasnya. Jadi kan lucu ya, keren, gak ada yang punya. Jadi yang punya cuma aku aja. Nah, ini teman-teman bisa juga ya ngehiasnya pakai sendok. Atau kalau misalnya nggak ada sendok stainless, pakai sendok plastik juga nggak apa-apa. Atau kalau nggak ada pakai garpu juga bisa. Intinya sabun itu sesuai kreasi teman-teman aja. Tuh, lihat yang udah jadi. Nanti hasil jadinya dia bakal miring kayak gitu, lucu ya. Nah, ini tinggal didiamkan aja ya selama 24 jam. Tuh, yang udah keras. Kalau udah keras tinggal dikeluarin aja deh dari cetakan dan kertas nasinya. Sekarang aku potong ya. Aku potong pakai alat memotong sabun ya teman-teman. Jadi nggak pakai pisau. Tapi kalau teman-teman nggak punya, boleh kok pakai pisau, nggak apa-apa, sama aja. Tapi pastiin ya pisaunya kalau bisa jangan dipakai lagi untuk makanan, karena kalau udah dipakai untuk sabun. Tuh hasilnya. Nah, ini nanti kita nggak bisa langsung pakai ya. Kita harus tunggu dulu selama 1 bulan. Buat apa ya? Kok lama banget tunggunya sampai 1 bulan? Karena kita harus nurunin pH-nya teman-teman. Kalau pH-nya udah turun, kita jadi bisa untuk pakai kulit. Jadi lebih aman juga deh untuk kulit kita, ya kan? Nanti berasa deh nih pakai sabun bikinan sendiri di rumah. Aduh, jadi nggak pengen jajan lagi. Gampang kan teman-teman? Resepnya udah aku info ya di bawah. Nanti teman-teman coba ya, harus. Tapi ingat, segala sesuatu yang bikin berhubungan sama bahan-bahan kimia harus hati-hati ya. Tuh lihat, cantik ya. Selamat mencoba loh teman-teman.